Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asmara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik Ibu. Ibu iya Ya, bagaimana? ya Alhamdulillah baik Bu. Meskipun dalam kondisi yang sangat panas ini karena mati lampu, luar biasa. Oke, baik Ibu. Eh, saya melihat jadwal hari ini Ibu akan melakukan coaching ya. Iya benar Bu, benar. Oke, baik. Ibu kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin Ibu bantu di pengembangan kompetensi eh, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, baik. Jadi Ibu ingin saya mengamati dan dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya, Bu ya. Iya, iya. Oke, baik. Nah, eh, di bagian mendengarkan aktif ini eh, Ibu ingin saya mengamati di bagian mana gitu. Jadi sepanjang proses coaching Ibu eh, terhadap percakapan saya, eh, daya tangkap saya, pemahaman saya terhadap apa yang disampaikan oleh si coach. Oke, jadi daya tangkap dan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh si Koci ya. Baik, Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan tadi ini, Bu? Saya menilai Bu, kedua kompetensi itu mungkin masih ada di taraf-taraf angka 6 begitu Bu. Oh, di angka 6 ya, Bu ya. Iya, iya. Ibu yang menilai di angka 6 ya. Nah, em, kira-kira Ibu yang apa yang menyebabkan Ibu menilai demikian? Jadi terutama pada saat mengajukan pertanyaan berbobot, di sini harapannya si koci langsung bisa termotivasi, langsung bisa mendapatkan ide atau gagasan dari satu kali pertanyaan atau dua kali pertanyaan begitu Bu. Oh gitu ya. Oke, pemahamannya. Kalau tadi dari segi mendengarkan aktifnya tadi kan Ibu ingin melihat daya mengembangkan daya tangkap dan pemahaman Ibu terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Nah, ini biasanya kendalanya seperti ini sehingga Ibu tadi mengatakan masih berada di posisi angka 6, gimana Ibu? Terkadang eh, tidak pas dengan apa yang dimaksudkan oleh si koci dengan yang saya eh, maknai begitu Bu. Oke, jadi terkadang belum pas dengan apa yang dimaknai, Bu, ya. Iya, iya, iya. Artinya, masih masih perlu mengkonfirmasi gitu terhadap Ya, apa yang betul, betul. disampaikan coach. Ya, baik, terima kasih, Ibu, ya. Baik, nah, Ibu tadi jadi yang diprioritaskan saya bisa ulang kembali, jadi yang Ibu ingin prioritaskan untuk dinilai tadi, bagaimana coach termotivasi dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana tadi Ibu menangkap makna ya dari apa yang disampaikan oleh coach gitu Bu ya. Oke, apa menurut Ibu apa indikator tadi ketercapaian yang tujuan yang ingin disampaikan tadi Ibu? Jadi indikatornya ketika telah melakukan mendengarkan aktif, maka seluruh permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh si koci itu dapat diantarkan menemukan solusinya.
Kemudian begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu mengantarkan si koci untuk meyakinkan diri bahwa apa yang beliau temukan pada saat itu, apa yang dia sampaikan pada saat itu adalah itu merupakan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah mereka. Ya, baik, luar biasa Ibu ya. Baik Iya, Ibu, jadi silakan Ibu melakukan coaching ya, dan izinkan saya untuk mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. terima kasih banyak Ibu. Semoga nantinya harapan kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ya, Baik, baik Ibu. di Assalamualaikum Pak Nasran. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Pak Nasran? Alhamdulillah Bu, walaupun sebenarnya lagi bad mood ini Bu. Ini mungkin sehingga saya minta Ibu bersedia memberikan sesi diskusi pada kesempatan ini. Iya, betul ini kelihatan dari raut wajahnya Pak Nasran ini. Ada yang membebani pikiran Pak Nasran ya. Iya ini Bu. Ini begini Bu, ini ada satu kelas ini yang membuat saya sedikit agak bad mood kalau mau masuk di kelas itu. Saya bingung ini bagaimana cara menghilangkan ini kebiasaan anak dalam membuli temannya, Bu. Ini mau tolong Iya. saya bantu ini, Bu. Oh iya Pak. Jadi untuk jelasnya Pak Nasran, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang Bapak ingin dapatkan? Nah ini Bu, saya ini ingin mendapatkan solusi Bu, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan perundungan yang dilakukan oleh siswa di satu kelas. Oh, jadi ingin mendapatkan solusi atau ide cara menghilangkan kebiasaan perundungan ya Pak. Baik Iya. Pak, kalau begitu, nah eh, ide seperti apa itu Pak, atau gagasan seperti apa itu Pak kira-kira yang bisa menghilangkan kebiasaan perundungan di antara mereka itu Pak? Nah ini lagi saya bingung ini Bu, kira-kira apa langkah yang bisa saya lakukan secepatnya agar kebiasaan perundungan terutama mengejek ini di antara teman sekelas ini kalau bisa diminimalisir, kalau untung-untung bisa dihilangkan Bu. Itu saya bingung bagaimana caranya. Kalau menurut pengalaman Pak Nasran, apa pernah mendapatkan situasi yang di mana di kelas itu tidak terjadi perundungan, Pak? Kalau saat saya masuk Bu, itu tidak pernah terjadi. Tetapi berdasarkan informasi dari teman, kemudian sebelum saya masuk di kelas, begitu saya masuk, saya dapatkan seorang murid itu menangis Bu, menangis di kelasnya, perempuan. Ketika saya tanya apa yang terjadi, dia bilang beberapa teman laki-laki di kelasnya itu sering mengejek orang tuanya Bu, sehingga anak ini merasa tersakiti. Ini yang terjadi Bu. Nah ini yang kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar kejadian begini itu tidak terjadi. Kemudian fatalnya lagi Bu, ada kejadian kemarin di sekolah akibat perlakuan mungkin dari siswa yang sering melakukannya di kelas itu terjadi tindakan fisik yang dilakukan oleh guru kepada siswa tersebut. Itu kan celaka Bu. Iya. Oh seperti itu ya Pak.
Iya, Tadi Bapak katakan bahwa pernah mendapatkan situasi yang dimana situasi itu tidak terjadi perundungan di dalamnya. Boleh Bapak ceritakan Pak, apa yang Bapak lakukan pada saat itu sehingga tidak ada perbuatan seperti itu Pak, tidak ada perundungan-perundungan. Bisa Bapak ceritakan barangkali? baik Bu, kalau pengalaman yang saya lakukan pada saat melihat kondisi anak itu menangis, saya langsung mencari kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh saya, kemudian mencoba mendiskusikan, bertanya kepada pelaku kira-kira apa alasannya sehingga dia lakukan perbuatan seperti itu. Dari hasil diskusi itu dengan anak-anak, sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa hal terkait dengan perundungan ini sesuatu yang efeknya ada dampaknya yang yang bisa besar kepada temannya. Saya lihat di situ Bu, ada budaya dari mereka bahwa kebiasaan mengejek itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, itu yang mungkin ada nilai di situ yang menurut siswa itu sesuatu yang biasa dia lakukan, entah mungkin di lingkungannya, sehingga ketika dia bawa ke sekolah itu dia lakukan juga kepada temannya. Nah, itu yang kadang bertabrakan dengan itu. Nah, begitu saya berikan pemahaman kepada si pelaku, mereka menyadari Bu, dan rentang waktu setelah saya lakukan diskusi dengan anak itu perundungan ini tidak terjadi. Tapi seiring waktu berjalan ternyata kebiasaan itu muncul kembali berdasarkan laporan dari teman-teman yang mengajar. Kemudian ini yang kemarin ini yang lebih fatal, ada kejadian yang seorang guru melakukan tindakan fisik kepada anak tersebut. Itu Bu. Oh seperti itu ya Pak. Menarik sekali nih Pak Nasran permasalahan di kelasnya. Nah tadi ada saya tangkap setelah diberikan pemahaman kepada anak tentang efek dari tindakan mereka itu dan berhenti melakukan perundungan lagi kepada temannya. Boleh diceritakan Pak pemahaman seperti apa itu yang diberikan kepada anak tersebut sehingga bisa menghentikan walaupun itu sementara bagi anak itu? Ada mungkin saya lakukan sebelum memberikan materi Bu, saya sekitar 20 sampai 30 menit itu saya jelaskan tentang efek dari yang ditimbulkan kalau kita melakukan aksi perundungan kepada orang lain. Saya sampaikan efek-efeknya dan mereka memahami, mengetahui ada dampak yang dirasakan oleh temannya, oleh korban bila diberikan tindakan aksi perundungan kepada mereka. Dan mereka sadar bahaya itu, mereka juga menyadari bahwa mereka juga tidak ingin mendapatkan efek seperti itu. Mungkin lantaran itu, tetapi lagi-lagi mungkin karena ini hanya parsial dilakukan oleh saya, tidak dilakukan oleh guru lain, sehingga begitu saya masuk mereka tidak melakukan, tapi pada kesempatan yang lain mereka lagi melakukannya dengan kondisi-kondisi tertentu Bu. Oh iya seperti itu ya Pak. Nah selain memberikan pemahaman Pak, menurut Pak Nasran adakah ide lain atau cara lain yang bisa diberikan kepada anak agar supaya dampaknya itu bisa memberikan berefek jangka panjang Pak. Artinya tidak terulang lagi tindakan perundungan itu selain memberikan pemahaman Pak. Ada ide lain kira-kira? Kalau menurut saya apa ya? Mungkin bisa dalam bentuk kampanye Bu. Bentuk program kampanye melibatkan semua unsur di sekolah. Jadi maksud saya sifatnya kolaborasi anti perundungan ini tidak boleh lagi hanya dilakukan 1-2 guru, tetapi melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Bagaimana melakukan langkah, bisa berupa kampanye, bisa berupa membuat poster, pajang di dalam kelas tentang efek dari bahaya perundungan ini. Iya, luar biasa Pak ya.
Jadi selain memberikan pemahaman, juga melakukan kampanye secara berkolaborasi ya Pak. Iya Bu. Iya iya betul-betul Pak. Nah, sejauh percakapan kita ini Pak Nasran ini dapat pencerahan apa tentang hal ini Pak? Saya bisa menemukan solusi mungkin Bu terhadap permasalahan yang saya hadapi ini. Yang terpikir di kepala saya juga ini Bu, bagaimana mungkin saya juga harus bisa melibatkan orang tua siswa terkait dengan kampanye ini Bu, karena kalau hanya di sekolah dicoba dicegah tetapi di lingkungan tidak dilakukan mungkin juga tidak akan berdampak besar Bu. Perlu juga mungkin kami dari pihak sekolah juga melibatkan pihak orang tua Bu dalam komunikasi. Oh iya iya Pak, luar biasa idenya Pak Nasran. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan berhasil. Nah, sekarang Pak Nasran rencananya apa Pak dari ide tadi ini? Kalau rencana yang bisa saya lakukan, yang pertama mungkin tadi perlu saya diskusi dengan semua pihak yang terlibat di sekolah dalam waktu dekat ini supaya ekses atau dampak dari perundungan ini kalau bisa segera dikurangi. Karena kalau ini dibiarkan, saya yakin akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam lingkungan sekolah. Ini yang saya khawatirkan. Jadi perlu mungkin segera saya diskusi dengan kepala sekolah, kemudian kalau perlu dibentuklah semacam tim atau regu dari sekolah yang melibatkan juga mungkin komunitas. Tim yang saya masuk di sini adalah tim anti perundungan mungkin yang bisa seperti itu mungkin Bu. Iya, luar biasa Pak. Nah, dari rencana ini akan melakukan diskusi, kemudian membentuk tim anti perundungan. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira memulainya dari mana Pak? Kalau saya Bu mungkin dimulai dari guru dulu Bu, mungkin dimulai dari guru, kemudian penting Bapak Ibu guru semua di sekolah menyadari bahayanya ini perundungan. Kemudian setiap saat ketika berinteraksi dengan siswa itu aware atau waspada terhadap aksi-aksi perundungan ini. Kalau bisa langsung mengambil tindakan dan mencegah terjadi perundungan ini. Kemudian yang berikutnya adalah itu tadi menyusun program itu tadi menyusunkan setelah tim terbentuk menyusun program yang bisa dilakukan oleh sekolah bagaimana mencegah atau kalau minimalisir atau mencegah terjadinya aksi-aksi perundungan ini di sekolah. Baik Pak, selain dari memulai dari guru menyusun program, ada lagi Pak yang lain untuk kegiatan nanti? Terbersih di ide saya juga mungkin perlu melibatkan pihak luar Bu. Kebetulan di sekolah kami kan dekat dengan kantor Polres Bu. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kami mengundang pihak Polres sebagai pembina upacara atau pembina kegiatan ekstrakurikuler agar bisa menyampaikan secara langsung di hadapan siswa efek atau bahaya dari perundungan ini, karena pasti beda suasananya apabila polisi mungkin yang menyampaikan itu. Iya luar biasa ya idenya Pak Nasrannya. Nah baik, sekarang target terlaksananya atau target selesai rencana ini kapan Pak kira-kira? Secepatnya Bu, kalau saya sih kalau waktu panjangnya paling lambat itu 3 bulan ke depan Bu. Kalau bisa itu minimalisir itu sudah bisa diminimalisir. Tapi kalau secepatnya ini aksi-aksi guru, saya pikir mulai saat ini mungkin Bu. Kalau target saya mulai saat ini
Jadi saya perlu untuk berkomunikasi secepatnya dengan kepala sekolah, melihat tadi eksesnya Bu, sudah ada guru yang melakukan tindakan fisik kepada murid. Ini kan kalau dibiarkan bahaya Bu. Jadi secepatnya mungkin Bu, dalam pekan ini saya harus melakukan komunikasi dengan semua teman termasuk kepala sekolah. Iya. Jadi untuk rencananya Pak, dalam pekan ini selesai perencanaannya Pak ya? Iya Bu, iya Bu, iya. Iya, dan penyelesaiannya kurang lebih 3 bulan tadi ya Pak? Iya Bu, iya. Iya, iya. Baik Pak. Nah, biar kita tahu progres rencana Bapak yang telah direncanakan tadi itu dalam satu pekan ini, bagaimana kita agar supaya kita tahu bahwa betul perencanaan kita ini sudah berjalan dengan sesuai dengan yang kita sampaikan pada hari ini. Saya mungkin butuh dukungan dari penanggung jawab seluruh hal di sekolah, terutama dalam hal ini kepala sekolah, segera mungkin membuatkan SK Bu, SK atau menunjuk tim yang di SK-kan sebagai tim yang menanggulangi khusus kalau ada kejadian perundungan ini Bu. Ini mungkin yang bisa saya lakukan secepatnya. Kemudian di sesi-sesi berdiskusi dengan teman itu saya mencoba memberikan pemahaman bersama, menyepakati bersama bahwa aksi perundungan ini tidak boleh diindahkan oleh semua guru, harus merasa terlibat, memiliki pemahaman yang sama, bukan cuma saya, bukan cuma 1-2 orang guru, tapi melibatkan semua guru bahwa perundungan ini tidak boleh dibiarkan. Sebuah dosa besar yang tidak boleh terjadi di sekolah. Luar biasa ya Pak. Jadi maksudnya begini Pak, agar progres yang Pak Nasran lakukan nantinya kita bisa pastikan bahwa sudah berjalan dalam 1 pekan, selesai dalam 1 pekan. Bagaimana kira-kira disampaikan ke saya untuk mengetahui progres tersebut? Mungkin saya minta mungkin kalau bisa ada kesempatan Ibu di kesempatan lain, minta waktunya lagi, melakukan lagi pertemuan kalau bisa Bu. Oh seperti itu ya. Untuk mengukur. Saya siap Pak. Iya, iya Bu. Iya, insya Allah Pak siap. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita bertemu lagi ya Pak Nasran ya, mengetahui bahwa rencana kita. Iya Bu, iya Bu. Iya. Ya, jadi baik Pak Nasran. Terima kasih atas percakapan kita kali ini. Sampai ketemu lagi pekan berikutnya ya Pak. Mengetahui progres. Siap Bu. Siap. Iya, terbiasa. Saya juga berterima kasih banyak Bu, Ibu. Ya, kalau gitu Pak, saya pamit dulu karena percakapan kita sudah selesai. Jadi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Hasmara ini luar biasa ya, sudah melakukan proses coaching. Gimana perasaannya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Pak Nasran? Alhamdulillah karena si coachingnya, Pak Nasrannya sudah menemukan beberapa ide, beberapa gagasan yang bisa menyelesaikan kebiasaan tindakan perundungan di sekolahnya atau di kelasnya, dan telah dapat merencanakan dengan waktu singkat perencanaan itu selesai, dan telah dapat memprediksi jangka waktu yang bisa dilakukan sehingga kebiasaan perundungan ini bisa dihilangkan secara total. Begitu Ibu.
Iya, luar biasa Ibu Asmara ini ya. Mantap sekali. Oke, Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri tadi pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan? Ya, kalau saya menilai tadi sudah ada peningkatan dari 6 barangkali ya, Bu. Di 8 mungkin atau 9. Iya, sudah ada peningkatan Bu ya. Iya, 8 atau sudah 9 ada Ibu ya, luar peningkatan. biasa. Oke, apa yang membuat Ibu tadi bisa mengatakan bahwa ini ada meningkat begitu? Ya, karena dari proses percakapan saya dengan si Koci itu tidak membutuhkan waktu lama dan bisa mengantarkan, bisa memberikan motivasi kepada si Koci untuk menemukan ide-idenya atau gagasan-gagasannya. Bahkan dapat melibatkan seluruh warga sekolah dan pihak luar seperti orang tua dan pihak berwenang yang bisa memberikan pencerahan kepada siswanya. Seperti itu, Ibu. Iya, luar biasa Ibu ya. Jadi sudah membantu si Koci menemukan gagasan baru dan bahkan rencana-rencananya dalam melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolahnya ya, bahkan di pihak luar gitu Ibu ya. Oke, luar Iya, biasa. Sudah melaksanakan ini Ibu ya. Nah, tadi Ibu sudah melakukan penilaian untuk dirinya sendiri di poin 8 atau 9 gitu Bu ya. Luar. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? iya, boleh sekali Bu, silahkan. Oke, baik. Ya, tadi izin tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan proses coaching itu sudah melakukan sudah mencoba sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberdayakan sudah bisa menangkap ya kata kunci dari apa yang disampaikan oleh si Koci. Kemudian Ibu juga sudah memahami apa yang diinginkan oleh si Koci. Jadi dan terbukti dengan beberapa kali sudah menemukan kata-kata kunci yang sehingga si Koci menemukan gagasan baru. Yang kedua, tadi Ibu juga sudah tidak ada judgement atau melabel di proses coaching itu, juga tidak ada asosiasi yang mengaitkan dengan pengalaman pribadi Ibu, tapi mengaitkan pengalaman pribadi si Koci gitu Ibu ya. Oke, pertanyaan berbobotnya juga tadi sudah lumayan, Ibu sudah mengajukan pertanyaan terbuka, kemudian mendengarkan dari hasil kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Ya, bagaimana Ibu mendengarkan penilaian ini? Kalau dari skala yang tadi saya bisa berikan penilaian 95 lah begitu ya. Gimana Ya, Ibu ini? Alhamdulillah, berterima kasih Ibu kalau sudah bisa melebihi dari penilaian saya sendiri. Kalau saya masih antara 89, tapi ternyata Ibu bisa menilai sampai di 95. Terima kasih banyak Ibu penilaiannya. Oke, Ya. luar biasa. Ibu, tadi ada juga saya menemukan sedikit saja hal yang masih perlu dikembangkan. Bisa Bu ya saya sampaikan? Ya, silakan Bu, dengan Ya, perasaan terbuka saya menerima kritikan untuk membangun nih Bu. oke baik. Hanya sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching pada si Koci, tadi ada ungkapan dan intonasi yang cukup ditekan oleh si Koci dengan intonasi yang cukup tinggi ya. Kemudian nah di sini Ibu bisa menggali informasi tersebut karena dari situ kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Misalnya tadi si Koci mengatakan ini apa tadi ya? Ini tindakan fisik yang dilakukan. Ini sudah fatal ya, ini sudah fatal tindakan fisik yang dilakukan oleh siswa. Nah, dari mungkin karena
intonasinya khusus tadi yang disampaikan, jadi intonasi tertentu dengan intonasi tinggi, jadi mungkin kita bisa menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi lebih detail dan mendalam terkait informasi yang disampaikan oleh coaching. Misalnya tadi menggali informasinya apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Ya, misalnya apa yang menyebabkan tindakan fisik yang fatal itu bisa terjadi, kemudian apa efeknya, sehingga nanti kita bisa memberikan solusi yang lebih tepat dari memberikan solusi yang lebih tepat dan menggali lebih dalam tentang informasi yang disampaikan. Seperti itu mungkin Ibu ya, dari saya hanya Iya. itu saja dari saya. Baik. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar pernyataan ini? Saya sangat berterima kasih banyak Ibu atas sarannya. Insya Allah ke depannya pada saat melakukan coaching, insya Allah saya akan menggali kompetensi itu, meningkatkan kompetensi itu, bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang mendapat penekanan seperti itu. Ya, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu, rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya kira-kira apa nih, Bu? Jadi rencana tindak lanjutnya Ibu untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kompetensi ini, saya aktif berlatih dengan menggunakan berlatih sendiri misalnya dengan cara merekam, kemudian mendengarkan ulang, kemudian mencatat apa yang masih perlu diperbaiki, kemudian selain itu saya mencoba untuk mempraktikkan juga dengan teman yang lain dan meminta kepada teman yang lainnya untuk observasi proses coaching yang saya lakukan. Seperti itu Ibu. Ya, luar biasa. Sudah terencana ya kegiatan-kegiatan yang tindakan-tindakan yang ingin Ibu lakukan dengan merekam, mendengarkan lebih seksama, kemudian praktekkan gitu Ibu ya. Luar biasa. Ibu, dari diskusi kita ini apa yang sudah kira-kira terbayang Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu yang ingin Ibu tingkatkan lebih lagi dari performa Ibu melakukan praktek coaching, terutama tadi dari mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot gitu. Iya, jadi dari pengalaman hari ini saya bisa membayangkan bahwa kompetensi yang perlu lagi untuk dikembangkan yaitu bagaimana memperhatikan dan membangun pertanyaan yang berbobot dari kata-kata kunci yang disampaikan oleh si coach dengan ada penekanan atau ada spesifik tindakan yang disampaikan oleh si coach. Jadi itu yang perlu saya kembangkan juga Ibu. Ya, baik, luar biasa Ibu ya. Sudah ada bayangannya apa yang ingin dikembangkan. Kapan hal ini bisa dilakukan selanjutnya Ibu? Secepatnya barangkali Bu. Jadi untuk berlatihnya itu saya coba sebentar, saya coba mengulang kembali, kemudian direkam, kemudian mendengarkan kembali seperti itu. Kemudian untuk berlatih bersama dengan teman, saya mencari waktu senggang. Biasanya waktu senggang kami di sekolah itu pada hari Jumat Ibu. Oh, hari Jumat ya, waktu Iya, iya. senggangnya di sekolah. Tadi ada saya dengar pernyataannya Ibu mengatakan ingin berlatih sebentar. Ini sebentarnya di mana ini kira-kira Ibu pelaksanaannya?
Ya, saya laksanakan di rumah Ibu. Di rumah Eh, ya. ya, di rumah. Oke, luar biasa. Jadi pelaksanaan kegiatannya di rumah dan Ya, juga prakteknya seperti di sekolah tadi yang Ibu sampaikan bersama rekan sejawat gitu Ibu ya maksudnya ya. ya, ya. Oke, baik. Saya hanya ingin memastikan tadi Ibu ya. Baik, menurut Ibu siapa yang bisa membantu pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan baik yang akan Ibu praktekkan selanjutnya gitu? Karena ini adalah mengembangkan kompetensi secara bersama, jadi saya meminta bantuan kepada rekan sejawat. Kemudian kalau bisa meminta bantuan juga kepada kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah untuk peningkatan kompetensi kami. Oke, baik. Dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, Bu ya. Iya, Baik. iya. Baik hasil pengamatan hari ini, Ibu saya catat di lembar catatan percakapan praobservasi ya. Kemudian di observasi dan pasca observasi ya. Nanti Ibu akan bertanda tangan di lembar praobservasi dan pasca observasi saja ya yang akan saya berikan dalam form supervisi akademik. Bagaimana Ibu siap ya? Siap, Bu, siap. Oke, baik. Ini hasil pengamatan hari ini saya tuangkan di lembar observasi supervisi akademik Ibu ya. Baik. Baik Ibu, di akhir perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu dapat simpulkan dari eh, proses diskusi kita hari ini, Bu? Ya, dari proses diskusi ini saya dapat menyimpulkan bahwa ketika berlatih dan meminta rekan untuk mengamati, maka kita dapat meningkatkan kompetensi yang kita merasa untuk masih perlu kita tingkatkan. Dan selain itu saya mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pemahaman mengenai sisi-sisi di mana kita bisa membangun atau membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa. Ibu sudah menyampaikan apa yang diperoleh dari hasil diskusi kita pada hari ini ya. Saya berharap nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu untuk melihat kembali apa peningkatan selanjutnya dari kompetensi coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana Ibu? Bisa ya? Baik, Bu, siap. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesediaannya hari ini sudah berbincang-bincang dan luar biasa. Terima kasih partisipasinya untuk sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan coaching ini. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Izin pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ibu atas Ya, bantuannya. sama-sama. Luar biasa. Terima kasih.